Baik, selamat pagi, siang, dan malam semua. Kami dari Kompak Futurock akan mempresentasikan pitch deck desain prototype dan landing page kami. Next. Nah, jadi Futurock itu merupakan konsep aplikasi lemari virtual yang next. Nah, jadi ini gambarannya yaitu aplikasi ini memungkinkan user untuk mencoba pakaiannya secara langsung dan dapat membeli produk-produk fashion langsung. Nah, next. Nah, ini adalah bisnis model kanvas kami. Ya, kami menemukan menggagas aplikasi ini karena melihat adanya 3 permasalahan utama, yaitu fitting room terbatas, kemudian masalah malas, dan COVID-19. Dan kami menemukan bahwa toko-toko pakaian mengatasi masalah ini dengan membatasi jumlah pakaian yang dapat dicoba di fitting room dan juga di saat pandemi ini melarang pelanggan untuk menggunakan fitting room. Dan juga adanya aplikasi seperti Space App dan Closet App atau aplikasi lainnya. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu virtual wardrobe, yaitu yang memungkinkan pengguna untuk mencoba pakaian tanpa harus ke toko. Customer dari target kami yaitu adalah pria dan wanita yang menyukai fashion dan merupakan karyawan yang sibuk dan sekitar usia 20-30 tahun. Nah, untuk awal-awal permulaan bisnis dijalankan, kami menargetkan orang-orang Indonesia. Dan kemudian untuk unique value proposition, nah di sini tuh hal unik dari aplikasi kami itu kami bisa memvisualisasikan pengalaman belanja di dalam aplikasi dan dengan konsep itu feature drop for the fashion. Kemudian kelebihan dari aplikasi kami yaitu karena pertama untuk Indonesia, kemudian kami juga brand dengan brand lokal, dan kemudian menggunakan AI dan menggunakan user friendly dan kemudahan user. Kemudian untuk untuk memasarkan produk ini kami memanfaatkan channels yaitu digital ads, sosial media, kemudian menggunakan promo-promo menarik seperti user invitation promo dan juga memberikan reward untuk customer yang setia. Okay. Untuk biaya yang akan dikeluarkan untuk membuka bisnis ini itu dari maintenance system, employee salary, biaya operasional, advertisement, hosting dan server. Dan kemudian kami mendapatkan pendapatan dari 10% komisi dengan penjualan brand-brand produk-produk brand lokal. Kemudian untuk mengukur bisnis ini berjalan atau tidak, kami menggunakan total algoritma dan user behavioral data, kemudian jumlah brand yang bekerja sama, jumlah pakaian yang dijual, dan juga jumlah pengguna yang menggunakan aplikasi kami. Oke, selanjutnya. Oke, jadi untuk latar belakang, nah lebih detailnya itu sebagian pelanggan kami menggunakan beberapa interviewer dan bahwa saat berbelanja pelanggan toko kadang sulit menemukan fitting room dan bahkan jumlahnya terbatas, sehingga menimbulkan antrian yang panjang yang menyebabkan rasa bosan dan malas. Nah, dan apalagi saat ini pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk social distancing, dan juga pelanggan akan merasa tidak aman untuk mencoba pakaiannya langsung akibat karena adanya takut terpapar virus corona. Oke, sedikit. Jadi berdasarkan dari permasalahan yang sudah dibahas oleh Kiki ini di bagian latar belakang kami membuat aplikasi ini, jadi kami menemukan ide bahwa suatu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan sebelumnya yang sudah disebutkan adalah bagaimana dengan cara seorang customer itu dapat menggunakan sebuah aplikasi yang dimana mereka dapat mencoba pakaian mereka secara langsung tanpa harus mengantri ataupun pergi ke toko secara direct ataupun langsung ke tokonya untuk mencoba. Jadi solusi ini yang kami harapkan dapat menyelesaikan ketiga permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Next slide. Oke, jadi kami di dalam Virtual Drop ini kami memakai 3 prinsip, yaitu yang pertama ada easy, kemudian flexibility, dan useful. Jadi untuk prinsip easy, jadi kami mengharapkan bahwa user dapat kedepannya setelah menggunakan Virtual Drop dapat lebih mudah berbelanja,
dikarenakan segalanya sudah menggunakan digital ataupun by mobile apps, jadi semua akan lebih dipermudah. Kemudian flexibility juga, user dapat mencoba pakaian tanpa harus ke toko, di mana mereka memiliki fleksibilitas, jadi mereka tidak harus datang ke toko untuk mencoba secara langsung. Kemudian useful, yang kami harapkan Virtual Drop ini dapat berguna bagi user ke depannya untuk menentukan selera fashion yang mereka sukai atau yang akan mereka gunakan untuk sehari-hari. Oke, kemudian cara kerjanya dari Virtual Drop ini ada 4 langkah yang utama, yaitu yang pertama dari foto. Jadi yang pertama user akan memotret atau memfoto dirinya sendiri. Kemudian ia dapat langsung memilih pakaian yang akan dicoba. Kemudian di dalam aplikasi juga mereka akan dapat membeli pakaian yang mereka coba secara langsung dan akan langsung dikirimkan. Nah, dan kemudian finalnya adalah mereka dapat menemukan pakaian yang cocok yang dapat digunakan sebagai outfit of the day mereka. Baik, kami telah menganalisis komputer-komputer yang kami, yaitu terdapat My Dressing, Closet Space App, Closet App, Stasius, dan Your Closet. Dan masing-masing aplikasi ini memiliki konsep sama, yaitu aplikasi virtual wardrobe. Jadi untuk My Dressing itu kelebihannya dapat mengcrop dan mengorganisasi foto, begitu juga Closet Apps dengan lengkapi dengan fitur belanja. Kemudian untuk Closet App itu juga dilengkapi dengan fitur tracking pakaian dan juga dapat di-share. Kemudian Stasius itu juga adanya organisasi kategori dan juga dengan update mengenai fashion terbaru. Kemudian Your Closet itu kelebihannya dapat mengkategorikan pakaian dengan tracking, dengan kalender dan scan dan mencari sesuai warna dan belanja online. Nah, kemudian untuk aplikasi Drop sendiri dapat supaya user dapat memvisualisasikan pengalaman fashionnya dalam aplikasi, dan juga digunakan AI untuk membantu user, dan dapat hasil foto dapat diorganisasikan berdasarkan kategori dan user dapat belanja. Kemudian berdasarkan price branding market review, semua aplikasi ini free dan ada beberapa yang menggunakan in-app purchase. Dan untuk branding, hampir semua kompetitor menggunakan digital advertisement. Dan untuk market review, target sebagian semua kompetitor menargetkan pengguna yang bisa berbahasa Inggris, terutama untuk Closet Space App, Stasius, dan Closet menargetkan hanya untuk orang Amerika saja. Jadi untuk Drop ini kami aplikasi ini free dan hanya ada in-app purchase, yaitu untuk membeli pakaian. Kemudian kami brandingnya menggunakan digital advertisement, bekerja sama dengan lokal brand, dan menggunakan promo invitation dan reward special. Kemudian maka itu aplikasi ini karena targetnya adalah orang Indonesia, jadi kami akan berbasis bahasa Indonesia dan akan bekerja sama dengan brand-brand lokal di Indonesia. Nah, jadi untuk rangkumannya, kelebihan dari aplikasi kami yaitu dibanding komputer, kami adalah market yang pertama yang masuk pasar pertama kali di Indonesia, dan kemudian kami mendesain aplikasi ini sesuai dengan kemudahan pengguna, yaitu desainnya user friendly mungkin untuk memberikan kemudahan experience berbelanja. Kemudian kami akan bekerja sama dengan brand-brand lokal di Indonesia dengan harap dapat membantu perkembangan brand lokal di Indonesia. Nah, aplikasi kami nantinya akan melengkapi dengan artificial intelligence dalam menggunakan memilih fashion. Okay. Untuk bisnis model, kami menggunakan marketing, yaitu sosial media dan iklan billboard, dan pendapatan kami akan dapat dari 10% komisi penjualan dari penjualan brand-brand lokal. Kemudian model bisnisnya berarti agregator, kami menjual banyak brand-brand lokal dalam satu platform aplikasi kami, dan teknologi kami menambahkan artificial intelligence dalam aplikasi kami. Oke, selanjutnya target dari bisnis ini adalah yaitu pertama kali yang menarik orang-orang Indonesia, terutama untuk daerah Sumatera dan khususnya Riau. Dan kami menargetkan pada bulan pertama itu terdapat 1.000 orang yang mendownload aplikasi kami. Nah, kami akan lebih memfokuskan
pengguna wanita dibanding pria, karena kami melihat bahwa pengguna wanita lebih suka berbelanja dan tertarik dengan fashion. Dan untuk usia kami targetkan untuk para pekerja, yaitu usia produktif yaitu sekitar 20-30 tahun yang memiliki hobi atau minat terhadap fashion, fotografi, dan juga yang mungkin sibuk dan tidak punya waktu untuk mengantri pergi mengantri dan yang tertarik dengan promo-promo. Oke, selanjutnya. Nah, untuk biaya yang dibutuhkan untuk buka bisnis kami, untuk modal tahun pertamanya membutuhkan sekitar 235 juta dengan biaya yang dikeluarkan yaitu gaji karyawan dan operasional, kemudian maintenance system, iklan, server, dan hosting. Baik, di bagian resiko ini yang pertama ada pasar. Dan di bagian pasar ada sejak pandemi ini konsumsi sudah sangat berkurang. Dan yang kedua ada kebiasaan, yaitu user belum terbiasa dalam menggunakan fitur aplikasi kami yang kami sediakan dan lebih terbiasa menggunakan platform yang ada. Dan yang resiko terakhir adalah marketing, yaitu strategi marketing kami tidak dapat memenuhi target yang sudah kami tetapkan. Strategi marketing yang pertama ada develop brand awareness, yaitu kami melakukan promosi melalui sosial media dan juga memungkinkan user untuk melakukan sharing melalui aplikasi kami ke sosial media. Yang kedua ada engagement, kami memberikan promo yang menarik terhadap user agar dapat menarik user lain dalam mengunduh aplikasi kami. Yang ketiga ada maintain customer loyalty, kami akan memberikan point reward dan promosi yang khusus di hari-hari spesial. Nah, perkiraan keuntungan kami sebanyak 435 juta lebih dari estimasi keuntungan 10% komisi pada setiap transaksi selama setahun pertama. Nah, di bagian traksi di tahun pertama dan tahun kedua, kami lebih fokus ke pengembangan aplikasi kami berdasarkan customer feedback agar dapat memberikan user experience yang maksimal. Dan di tahun ketiga, kami mulai mengerjakan strategi marketing kami sesuai target yang sudah kami tentukan. Dan bisa dilihat dalam rata-rata 5 tahun ini kami perkirakan target keuntungan kami sebanyak 1,9 miliar per tahun dan 100.000 total pengunduh aplikasi kami dan 7.000 jumlah produk yang sudah dijualkan selama 5 tahun. Ini adalah tampilan dari UI page kami. Yang pertama ada landing page, dan setelah itu user akan memasuki ke dalam sign up page, sign in, dan welcome to web page. Nah, di sini setelah page ini user akan memasuki homepage dari tampilan aplikasi kami, dan setelah itu user dapat mengakses fitur kami mengenai product list. Di product list ini akan menyediakan produk-produk yang sudah kami sediakan, dan setelah itu user dapat melakukan selfie atau foto terhadap muka mereka dan dapat melihat deskripsi produk terhadap pakaian yang mereka sudah tentukan. Setelah itu user dapat menyimpan baju mereka sesuai dengan kategori yang sudah mereka tentukan. Dan di bagian wardrobe ini, user sudah dapat melihat pakaian mereka yang sudah mereka kategorikan dan sudah tersimpan secara organized. Oke, jadi selanjutnya untuk di bagian website, jadi kami menggunakan halaman landing page ataupun homepage kami untuk aplikasi Setudrop ini adalah dengan tampilan seperti ini, seperti yang sudah didesain di Figma di sebelumnya. Jadi di sini ada benefitnya, kemudian feature-nya, kemudian screenshot beberapa tampilan dari prototipe aplikasi yang akan dibuat ke depannya. Kemudian ada link untuk download, kemudian ada contact us. Jadi kurang lebih untuk tampilan websitenya seperti itu, karena ini hanyalah bagian dari profile kami ataupun hanya landing page dari aplikasi kami. Berikut ini merupakan anggota dari tim Viturdrop. Saya Christine Vanessa sebagai CEO atau hustler dari Viturdrop, kemudian Candy Junianto sebagai CMO atau hipster dari Viturdrop, dan Steven Falim sebagai CTO atau hacker dari Viturdrop. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat.